Pemirsa, ketinggian air laut di sekitar Pantai Mutiara Penjaringan Jakarta Utara hampir meluap melampaui tanggul pantai. Air laut yang sedang pasang dan kondisi tanggul yang sudah tua membuat warga khawatir akan ancaman banjir rob. Terlebih tanggul di kawasan ini pernah jebol beberapa tahun lalu. Berikut liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dari Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Air laut yang sedang pasang tinggi menekan dinding tanggul di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara hingga airnya nyaris melampaui batas permukaan sekitar 1 meter dengan lebar 10 sampai 15 cm. Kondisinya juga terlihat ada beberapa yang sudah aus, menjadikannya rentan ketika mendapatkan tekanan dari air pasang maupun juga dari air hujan. Selain itu, konstruksinya ini cukup berbeda yang menandakan ada beberapa kali peninggian dikarenakan air laut yang semakin naik. Namun untuk lengkapnya kita akan langsung ajak berbincang pengurus RW 016 Pak Teddy. Pak Teddy, selamat siang. Siang. Pak Teddy, bisa dijelaskan sejak kapan air mulai meninggi dan sudah berapa kali Pak tanggul ini ditinggikan juga? Air laut ini udah mulai tinggi itu dari 2008. Nah, seiring berjalannya waktu itu kita 2013 pernah ada banjir. 2020 kita ada banjir juga di Pluit semua. Ya. Nah, ini sementara kita tanggul ini ada penanggulan sementara nih 2 kali dari seat pile gitu. Jadi kita ngarep supaya pemerintah bisa merespon. Karena airnya udah terlalu tinggi gitu. Pak, beberapa kali kan pernah jebol juga ya Pak tanggul di kawasan Pantai Mutiara. Respon warga saat ini seperti apa Pak melihat kondisi? Khawatir pasti, khawatir sekali. Kita minta dari pihak-pihak pemerintah segera membantu. Dan saat ini dari tim SDA merespon sih. Rencananya ini kita harapkan untuk di tanggul NCICD di sini. Pak, tapi dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila banjir, kemudian juga tanggul jebol ini seperti apa sih Pak? Dari ekonomi dan sebagainya? Ya, dampaknya otomatis kalau misalnya ini jebol, kerugian material semua ada. Dan ini pasti sampai ke Pluit, bisa ke Grogol kemana. Karena di Grogol itu posisinya lebih rendah daripada kita. Jumlah saat ini warga ada berapa? Di sini kakak itu ada apartemen Pantai Mutiara, ada apartemen Regata, termasuk warga darat semua. Mungkin bisa 3.000 lebih. 3.000 lebih. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Teddy. Nah, pemirsa, apabila tanggul ini rentan kemudian jebol, dampaknya memang tidak hanya dirasakan oleh kawasan elit di sekitar Pantai Mutiara, namun mulai dari akses jalan, ekonomi, hingga radiusnya ini kemungkinan bisa mencapai berpuluh-puluh kilometer. Dari Jakarta, Elma Rosana, Nur Ihsanullah, Metro TV. Ketinggian air laut yang naik dan permukaan tanah yang turun membuat ancaman banjir Jakarta kian nyata. Jika tanggul laut di wilayah Pantai Mutiara Penjaringan jebol, maka ada kekhawatiran banjir akan menggenang hingga kawasan pusat kota Jakarta. Permukaan air laut di utara Jakarta kini lebih tinggi dari daratan. Kampung Kerang Muara Angke di Jakarta Utara adalah salah satu bukti nyata. Kampung nelayan di pesisir Jakarta ini tak pernah absen disatroni banjir rob. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Pantai Mutiara. Kompleks elit di Pluit, Jakarta Utara ini posisinya sudah berada di bawah permukaan air laut. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberi pernyataan bahwa adanya potensi banjir hingga pusat kota Jakarta. Potensi itu bisa terjadi jika tanggul laut di Pantai Mutiara Penjaringan Jakarta Utara jebol. Menanggapi pernyataan Ahok, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa tanggul yang membentang di Pantai Mutiara tidak akan jebol. Jadi kan kemarin saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ahok. Itu kalau jebol, jadi bahasanya kalau, ya bismillah nggak jebol. Bismillah nggak jebol. Setiap tahun, beberapa wilayah utara Jakarta rutin digenangi rob. Dalam 2 dekade terakhir, luasan terdampak bahkan meluas. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai laju penurunan muka tanah Jakarta Utara sudah tahap darurat. Bila tidak segera diatasi, dipastikan bakal tenggelam dalam 20 tahun ke depan. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan prediksi berdasarkan
rate ya, laju amblesan saat ini. Saya analogikan gini, misalnya sebuah daratan dengan tinggi permukaan di atas air laut itu sekitar 1 meter misalnya. Apabila amblesan yang terjadi itu sekitar 10 cm per tahun misalnya, kan kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun berarti dia sudah akan tergenang kan, atau sama levelnya dengan air laut. Kemudian makin lama apabila terus tenggelam, tentu apabila terus menurun ya permukaan tanahnya, tentu dia akan semakin tenggelam. Nah kalau amblesannya itu 5 cm ya paling tidak dalam 20 tahun ke depan akan dengan sendirinya tenggelam, dengan catatan rate amblesannya memang konstan. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa laju amblesan itu dinamis, artinya ada masa-masa di mana dia ambles dengan cepat, ada masa-masa di mana dia melambat. Itu sudah mode berbahaya ya, karena dari hasil pengamatan saya di Muara Baru ya, pada saat pasang tertinggi itu kan daratan itu sudah 2,4 meter di bawah permukaan air laut. Penurunan muka tanah di daratan Jakarta sudah menjadi kajian sejak berpuluh tahun silam. Namun hingga kini ancamannya justru kian menyebar. Pembangunan di titik-titik rawan makin digenjot seakan tidak ada kesatuan kata dan perbuatan. Siapkah Jakarta mengantisipasi ancaman tenggelam? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.